Gisel dan saya akan berpisah. Gisel dan saya akan berpisah. Begitulah, perhara rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia memang masih menjadi isu utama di panggung selebriti. Tapi perceraian yang gugatannya sudah dilayangkan Gisel sejak 19 November lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak ingin diwarnai dengan konflik. Gading dan Gisel sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Apalagi ada Gempita, putri tunggal mereka yang tak ingin dilukai oleh cerita perpisahan orang tuanya. Maksudnya nggak mau nambahin masalah, karena sebenarnya maunya tujuannya itu untuk yang lebih baik ke depan, dan kita mau komit untuk mau jagain Gempi ke depan. Kita akan jelasin sih anyway, cuman kita berdua aja mau baik-baik kok buat Gempi gitu. Bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan, musuhan kan gitu. Keputusan untuk berpisahnya memang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya, sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Satu demi satu, Gading dan Gisel memberi penjelasan tentang kehidupan rumah tangga mereka yang bermasalah. Tapi justru perceraian yang pada akhirnya menjadi jalan keluar bagi pernikahan mereka yang mengalami guncangan. Rasa sedih mereka akui sedang sangat berat mendera perasaan, sebab perjalanan rumah tangga mereka memang penuh dengan keceriaan. Ya sedih sih, maksudnya ya memang kita tidak saling menyalahkan. Saya sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, kalau memang harus ada yang disalahin saya gitu, karena saya kan kepala keluarga. Tapi kita memang tidak saling menyalahkan. Kita berusaha untuk selalu baik untuk Gempi. Setiap masalah kan pasti ada akarnya, ada sebab dan akibat, kenapa ini, kenapa begitu. Kita berusaha memahami apa kesalahan kita masing-masing kayak gitu. Jadi ya memang ya harus dihadapin aja sih gitu. Makanya yang kita butuhkan sebenarnya hanya untuk mengerti gitu. Cuman kan untuk toleransi masing-masing orang, seperti tadi Mas bilang, cara berpikir kita masing-masing, semua orang juga beda-beda, cara menanggapi masalah semua beda-beda, daya tahan orang semua beda-beda. Jadi ya hasilnya seperti ini. Menikah sejak 13 September 2013, rumah tangga Gading dan Gisel selama ini memang dipayungi suasana romantis. Nyaris setiap saat mereka pamer kemesraan sehingga keduanya menjadi pasangan yang diidolakan publik. Tapi rupanya semua kebahagiaan dan segala yang romantis selama ini tidak lebih dari maskara yang menyembunyikan wajah asli rumah tangga mereka. Maka kekecewaan publik pun mengemuka. Kita mengecewakan banyak orang itu kan juga nggak main-main, berarti memang bukan hal yang untuk semudah itu untuk bisa main balik-balik lagi aja gitu untuk saat ini. Memang begini, makanya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya tapi memang mesti begini. Ya tapi memang mesti begini. Ya pastinya usaha-usaha pasti udah kami lakukan. Iya Mas ya. Perceraian Gading dan Gisel yang mengejutkan tentulah membuat semua orang terperanjat. Mereka mengakui itu, meski tidak kuasa menolak proses hidup yang harus melewati perceraian. Bagi Gading tidak ada yang lebih mengagetkan selain perasaan tak menyangka rumah tangganya akan runtuh di tengah jalan. Ya emang mengagetkan semua orang sih. Pasti semua orang, semua pasangan pada awalnya mereka memutuskan untuk menikah kan pasti tidak berpikir untuk bercerai kan, nggak akan
ada yang tahu. Cuman dia ini proses kehidupan gitu ya, maksudnya jalan. Nggak ada yang nyangka kayak begini. Emang pastinya nggak pingin, cuman ketika kita dihadapkan pada masalah, ini masalah kita berdua, kita udah omongin berdua, dan akhirnya kita memang sepakat ini jalan yang kita ambil. Keputusan Gading dan Giselle untuk menyudahi pernikahan mereka sudah diikuti dengan langkah-langkah yang mengejutkan. Jauh sebelum Giselle mendaftarkan gugatan pada 19 November, Gading sudah tidak tinggal di rumah yang sama dengan Giselle. Udah pindah? Enggak, dari awal bulan. Awal bulan. Selain tidak lagi tinggal serumah, Giselle juga sudah menjual mobil yang merupakan hadiah dari Gading. Tapi mereka sepakat bahwa mobil itu memang sudah waktunya dijual karena dianggap sudah terlalu lama serta kekecilan, sehingga harus ditukar dengan mobil yang lebih baru. Bukan, emang mobilnya udah umurnya, maksudnya bukan umurnya, maksudnya udah cukup waktunya, terus memang kekecilan, terus bantingannya keras. Saya lagi sering nyetir sendiri untuk olahraga dan segala macem, kerasa juga gitu kerasnya. Jadi ganti aja, ada rezeki ganti, nambah. Iya, itu haknya dia, mobil-mobilnya dia. Satu lagi petunjuk yang menegaskan perceraian menjadi pilihan terbaik bagi Gading dan Giselle. Sebab tanpa banyak dilihat publik, mereka sudah sama-sama tidak memakai cincin kawin. Padahal selama ini cincin itulah yang menjadi kebanggaan keduanya sebagai pasangan. Lantas, apa alasan mereka tak lagi memakai cincin kawin? Cincin kawin kita, for your information, hilangnya masing-masing karena syuting. Bener, nggak bohong. Udah lama kita, dia duluan lagi syuting, saya taruh celana. Iya, saya kan kita sering, bukan, duh kita mah nggak begitu anaknya, maksudnya nggak enak kan tuh jadi main lepas cincin, apa hubungannya. Cuman emang syuting jadi anak, misalnya kalau jadi anak kuliahan atau SMA belum nikah gitu ya, emang mesti lepas. Kadang nitip asisten, kadang apa ya, udah gelundung hilang gitu aja loh, sering banget. Jadi ya emang itu mah nggak sengaja, itu kebetulin. 5 tahun menjalani hari-hari bersama, tidakkah ada penyesalan yang akhirnya membuat mereka harus bercerai? Ya banyak. Ya pasti kan. Kalau disesalin semua sesalin banget, kalau pengen dibuka. Maksudnya kan kita berdua punya cerita gitu, kita berdua punya cerita yang udah kita lalui sama-sama kayak gitu kan. Terus ya kalau sedih, ditanya sedih ya pasti sedih. Sedih lah. Ya kita hidup cuma sekali, kalau misalnya kita hidup dalam kesedihan juga kan buat apa? Perjalanan rumah tangga Gading dan Giselle yang selalu manis memang tak membuat siapapun membayangkan akan berakhir dalam perceraian. Spekulasi pun berkembang bahwa ada orang ketiga di antara mereka. Salah satu yang disebut adalah Icha Gwen, tapi segera saja isu orang ketiga sepakat ditepis Gading dan Giselle. Enggak, sekali lagi berita masalah orang ketiga tidak benar. Berita masalah finansial tidak benar. Yang benar adalah emang kita mau berpisah, masalahnya kenapa itu kita keep untuk kita keep sendiri. Saya aja nggak tahu. Kasihan loh. Iya, enggak, jangan kasihan loh. Nyangkut-nyangkut pautin anak orang, dia juga mungkin punya keluarga yang saya baca beritanya loh. Iya, nangis loh dia. Sekali lagi nggak ada kabar yang benar tentang orang ketiga. Mending Ica Gwen butet, astaga Tuhan. Kalian ada-ada aja. Jadinya sih biasa aja. Mau nggak peduli gitu. Terus tapi dia ada yang netizen untuk bawa anak saya, ngejelekin anak saya, dan di situ saya kepancing emosinya gitu. Kayak awas karmanya nanti ke anak. Terus nanti anaknya udah gedenya gini gitu kayak mamanya gitu. Tidak hanya menepis anggapan adanya orang ketiga di tengah kisruh rumah tangganya, Gading dan Giselle justru berusaha saling menguatkan. Mereka memang berusaha saling memberi support agar tak terpengaruh oleh gunjingan orang. Kita tuh malah di dalam saling nguatin loh, lucu kan? Aku nanya kabar Mas gimana di sana lagi pas yang sabar ya, gitu
karena kan kabarnya banyak yang nyerang Mas untuk pihak ketiga dan segala macam. Dia juga besoknya ngelihat saya gantian yang diserang, dia yang kuat ya non, lucu kan gitu loh. Tapi maksudnya kayak sebegitu sebenarnya, bahwa kita tidak seperti yang dibayangkan orang-orang untuk ya memang sih agak unik. Memang orang pasti bingung kok bisa orang berpisah, tapi bukan cakar-cakaran gitu. Memang karena nggak semua orang berpisah harus ada permasalahan yang seperti itu mungkin ya. Perceraian memang menjadi kata akhir bagi rumah tangga Gading dan Gisel yang sedang terguncang. Keduanya juga telah menjelaskan latar belakang keputusan berpisah, tapi gestur tubuh Gading saat memberikan keterangan di depan media terlihat gusar, sehingga memicu misteri tersendiri. Dan inilah analisa pakar mikroekspresi tentang sikap Gading dan Gisel selama memberikan penjelasan rumah tangganya yang sedang bermasalah. Nah, ini dia mulai nahan ini. Nahan apa itu? Ada beban penyesalan seperti itu. Nih, ini upaya untuk melepaskan penyesalan itu. Ini kan dia menyeka air mata sebenarnya. Nah, sambil tersenyum. Jadi menahan untuk mengkompensasi bahwa ya dan ini biasa, tapi ini nggak biasa sebenarnya gitu ya. Ini posisi tangan seperti ini. Ini posisi insecure sekali. Jadi ada posisi rasa tidak aman, takut gitu. Ini memperkuat tadi tidak berdayanya, tidak yakinnya, penyesalannya dan semakin banyak gitu. Gisel tidak menunjukkan bahasa tubuh itu. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Justin Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri, sampai jumpa.